Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Fajar Camp Hai. Hari ini kita akan bahas tentang batu bara ya guys. Jangan lupa komen, like, dan share ya, dan tekan tombol merahnya agar dapat mengupdate informasi-informasi mengenai tambang di channel saya. Selamat menyaksikan. Ini loh dia batu bara ya guys. Batu bara di sini tebalnya dari 15 meter sampai 30 meter ya guys. Bayangkan setebal itu batu baranya. Dan saat ini harga batu bara di pasaran Newcastle atau Amsterdam sekitar $62 per ton ya. Sehingga saat ini saya berdiri di atas uang, miliaran uang ya guys. Ini harganya miliaran semua guys. Karena di yang saya berdiri saat ini kurang lebih masih kurang sekitar 7 meter ya guys. 7 meter yang belum dipotong ya, turun ke bawahnya ya. Yang sudah dipotong yang ini ya guys, sebagiannya, dan sebagiannya belum terpotong. Sangat tebal di sini batu bara guys. Terus apa sih batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang mudah terbakar. Pertanyaannya, kok kenapa batu bara namanya batu? Kok mudah terbakar ya? Karena batu bara tersendiri sifatnya anorganik ya, atau terbentuk dari tumbuh-tumbuhan atau kayu yang sudah lama mati dan terjadi proses proses pembusukan ya, yang dipengaruhi oleh bakteri anaerob, yang sehingga tumbuhan atau tanaman yang sudah mati terbentuklah dia batu bara. Namun sebelum terbentuk batu bara ada beberapa klarifikasi ya tentang batu bara ya. Pertama, sebelum terbentuk batu bara dari tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, terbentuklah gambut, namanya gambut. Kenapa? Sehingga di hutan Kalimantan dan hutan Sumatera pada saat terjadi kebakaran meluas dan lama untuk apinya padam, karena hutan Kalimantan dan hutan Sumatera sebagian besar adalah hutan gambut. Bayangkan, gambut adalah hasil pelapukan dari tumbuhan-tumbuhan atau kayu yang sudah lama. Otomatis proses pembakarannya lama untuk dipadamkan, karena dari definisi tadi bahwa batu bara sendiri adalah batuan yang mudah terbakar, sehingga kalau gambut terbakar otomatis sulit untuk dipadamkan, membutuhkan proses waktu. Karena yang kita padamkan di atas disiram, namun di bawahnya masih tetap menyala karena proses gambutnya tadi. Karena gambut berasal dari tumbuh-tumbuhan yang telah lapuk atau kayu. Sedangkan yang kedua adalah batu bara lignit. Setelah dari gambut akan berubah menjadi lignit, namun dia sudah lebih sedikit padat dari lignit, namun warnanya dari batu bara yang masih dalam kualifikasi lignit, warnanya masih agak kecoklatan ya. Sedangkan gambut sendiri hampir coklat juga, namun masih belum mengeras seperti batu. Sedangkan lignit masih warna coklat, kemudian dari segi kadarnya masih sangat rendah dan kandungan airnya tinggi. Kemudian material pengotor juga semakin tinggi. Kemudian poin yang ketiga adalah subbituminus. Subbituminus setelah dari lignit berubah menjadi subbituminus. Dan perlu diketahui bahwa yang mempengaruhi batu bara adalah tekanan dan temperatur ya, untuk mempengaruhi kalorinya, kualitasnya, atau di istilahnya adalah kualitas. Namun di batu bara istilah kalori itu dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Semakin tinggi tekanan maka semakin tinggi juga temperatur, otomatis kalorinya akan naik karena kandungan air yang berada dalam batu bara semakin berkurang atau menipis. Namun proses lignit bituminus ini juga kadar airnya semakin tinggi, masih tinggi ya. Sedangkan poin yang keempat bituminus ya, yang ketiga tadi subbituminus.
Yang keempat, bituminus dia lebih keras lagi dari subbituminus. Dari segi kualitas pun semakin tinggi, lebih tinggi dikit dari subbituminus. Batubara subbituminus dan bituminus sendiri saat ini banyak digunakan ya di perusahaan-perusahaan atau PLTU. Sekarang di Indonesia juga lagi gencarnya dibangunkan PLTU karena di Indonesia sendiri banyaknya batubara yang kalori rendah. Pada saat di bawah tahun 2000 batubara kadar rendah tidak dirilik ya sama investor atau buyer karena masih kurangnya PLTU, kemudian industri-industri baja yang berada di Jepang, Korea, India banyak masih menggunakan bahan bakar lain atau masih menggunakan batu bara tapi kualitas tinggi. Namun sekarang karena semakin canggihnya industri, maka digunakanlah batu bara subbituminus dan bituminus sendiri. Karena dari segi harga masih murah juga. Sedangkan poin yang kelima adalah antrasit ya. Batu bara yang sudah masuk di kualifikasi yang kelima, antrasit, otomatis batu baranya sangat keras guys dan warnanya hitam mengkilat. Beda sama yang sekarang ya, yang sekarang lihat di video belum mengkilat karena masih di posisi bituminus, sehingga kualitasnya pun belum terlalu sebaik antrasit. Perbedaan antara antrasit sama bituminus ya dari segi kualitas pun lebih bagus antrasit karena semakin tinggi kalorinya. Namun dari segi operasional yang lebih banyak SR atau stripping ratio ya antrasit yang lebih tinggi biaya pengupasan OB-nya. Karena batu bara antrasit sendiri kebanyakan tipis, tidak tebal seperti ini ya guys. Kalau batu bara antrasit setebal ini, wah itu luar biasa kayaknya orang tuh yang pemilik tambang kan kayak betul. Karena gar atau kalorinya semakin tinggi. Kalau antrasit otomatis kualitasnya lebih baik dan sangat baik. Itu kemudian SR-nya jauh tinggi, OB. SR adalah biaya pengupasan atau perbandingan antara biaya pengupasan OB dan batu bara atau kalau di perusahaan mineral atau ore. Kemudian di antrasit sendiri tidak mudah untuk terbakar ya. Kalau disimpan lama, walaupun kalau di stockpile lama tersimpan, terbakar pun tidak seperti batu bara subbituminus, bituminus, lignit itu mudah terbakar. Kalau disimpan di stockpile mungkin sebulan udah mulai terbakar. Tapi kalau antrasit masih lama terbakarnya, butuh proses mungkin berbulan-bulan baru bisa terbakar. Namun karena batu bara bisa terbakar karena dipengaruhi oleh tadi, karena masih kurang kandungan airnya masih tinggi, kemudian karbonnya juga masih tinggi.